Kasus kebakaran gedung Terradrone di Jakarta Pusat masih terus diselidiki oleh kepolisian. Pemilik gedung, yang saat ini berada di luar negeri, dijadwalkan akan dipanggil dan diperiksa pada pekan depan untuk mempercepat proses penyidikan. Kepolisian menegaskan pemanggilan ini penting guna mendapatkan keterangan terkait sejumlah pelanggaran keselamatan yang ditemukan di gedung tersebut. Kebakaran terjadi pada Selasa, 9 Desember 2025. Peristiwa ini menelan 22 korban jiwa, terdiri dari 15 perempuan, salah satunya ibu hamil, dan 7 laki-laki. Para korban tewas karena terjebak di lantai atas gedung 6 lantai tersebut. Jalur evakuasi yang minim dan asap tebal yang berasal dari lantai bawah membuat mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi salah satu kebakaran gedung paling tragis dalam beberapa tahun terakhir di Jakarta. Dalam penyelidikan awal, polisi menemukan sejumlah pelanggaran keselamatan yang cukup serius. Gedung Terradrone tidak memiliki pintu darurat, sensor asap, sistem proteksi kebakaran, dan jalur evakuasi yang memadai. Meski gedung memiliki izin mendirikan bangunan, IMB, dan sertifikat layak fungsi, SLF, untuk perkantoran, gedung ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang, sehingga risiko kebakaran meningkat. Selain itu, manajemen gedung juga terbukti lalai dalam mengatur penyimpanan baterai. Tidak ada pemisahan yang jelas antara baterai rusak, bekas, dan yang masih layak pakai, yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran. Kebakaran dipicu dari ruang inventaris di lantai satu tempat penyimpanan baterai drone tipe lithium polymer. Baterai yang sudah rusak ditumpuk di ruangan tersebut. Ketika salah satu baterai terjatuh, percikan api muncul dan menyambar baterai lain yang masih layak pakai. Api kemudian dengan cepat membesar dan menjalar ke lantai-lantai atas gedung, menewaskan puluhan orang yang berada di dalamnya. Polisi telah menetapkan Direktur Utama PT Terradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana, sebagai tersangka. Michael dinilai lalai dalam pengelolaan manajemen keselamatan. Ia tidak membuat atau memastikan adanya sop penyimpanan baterai berbahaya, tidak menunjuk petugas keselamatan dan kesehatan kerja, tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar, serta tidak memastikan jalur evakuasi dan sistem keselamatan bangunan berfungsi dengan baik. Polisi menekankan bahwa Michael mengetahui risiko baterai lithium polimer mudah terbakar, tetapi tetap membiarkan kondisi gedung tanpa sop dan perlindungan yang memadai. Selain itu, kepolisian juga menyatakan kemungkinan adanya penetapan tersangka lain dalam kasus ini. Namun hingga saat ini, belum ada pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka selain Direktur Utama PT Terradrone. Penyidikan masih terus berjalan, termasuk memeriksa saksi-saksi dan mengevaluasi dokumen terkait operasional dan manajemen keselamatan gedung. Kebakaran ini menjadi peringatan penting mengenai kepatuhan terhadap standar keselamatan gedung dan pengelolaan bahan berbahaya. Polisi menekankan pentingnya penerapan sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi yang memadai, dan manajemen penyimpanan bahan berisiko untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa mendatang. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.